siang. Perkenalkan, saya Diana Yusipina Laun, NIM 2041A0015, Prodi D4 Kebidanan Umum, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, mata kuliah komprehensif persalinan. Di sini saya akan membawakan materi tentang anemia. Untuk itu tidak membuang-buang waktu, saya akan memulai. Anemia. Jenis-jenis anemia. Anemia defisiensi besi merupakan suatu penyebab utama anemia di dunia dan terutama sering dijumpai pada perempuan usia subur. Disebabkan oleh kehilangan darah sewaktu menstruasi dan peningkatan kebutuhan besi selama kehamilan. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin C. Anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin C yang berat dalam jangka waktu lama. Penyebab kekurangan vitamin C adalah kurangnya asupan vitamin C dalam makanan sehari-hari. Yang ketiga, anemia makrositik. Anemia ini disebabkan karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sel darah merah, granulosit dan platelet. Yang keempat, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi apabila sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal. Yang kelima, anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan suatu gangguan yang mengancam jiwa pada sel induk di sumsum tulang yang sel-sel darahnya diproduksi dalam jumlah yang tidak mencukupi. Penyebab anemia. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan Hb atau hemoglobin. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal saja. Yang ketiga, anemia akibat perdarahan. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Yang keempat, anemia aplastik. Terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Yang kelima, anemia hemolitik. Terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Yang ketujuh, anemia sel sabit atau sickle cell anemia disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Yang kedelapan, talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Kemudian pengaruh anemia terhadap kesehatan reproduksi. Anemia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya mengkonsumsi sumber makanan hewani sebagai salah satu sumber zat besi yang mudah diserap, sedangkan bahan makanan yang nabati merupakan sumber zat besi yang tinggi tetapi sulit diserap sehingga dibutuhkan porsi yang besar untuk mencukupi kebutuhan zat besi dalam seharinya. Bisa juga disebabkan karena kekurangan zat gizi yang berperan dalam penyerapan zat besi seperti protein dan vitamin C. Konsumsi makanan tinggi serat, tanin dan pitat dapat menghambat penyerapan zat besi. Beberapa faktor juga dapat mempengaruhi terjadinya anemia gizi besi, antara lain pola haid, pengetahuan tentang anemia, dan status gizi. Anemia defisiensi vitamin B12 dan folat juga sering terjadi pada remaja karena kurangnya pemenuhan zat gizi tersebut. Penanganan anemia. Obat anemia defisiensi zat besi dan penanganan.
Sesuai namanya, anemia defisiensi zat besi terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi. Apabila suplemen zat besi tidak mempan sebagai obat anemia, kondisi ini mungkin juga bisa dipicu oleh perdarahan atau masalah pada penyerapan zat besi itu sendiri. Untuk menanganinya, dokter mungkin akan menawarkan penanganan sebagai berikut. Obat-obatan lain seperti obat kontrasepsi oral untuk mengendalikan perdarahan saat menstruasi bagi perempuan, antibiotik untuk menangani ulkus peptik, tindakan beda untuk mengangkat polip perdarahan, tumor atau fibroid. Pada kasus yang parah, pasien mungkin diberikan zat besi melalui infus atau menjalani transfusi darah. Obat-obatan anemia defisiensi vitamin dan penanganannya. Anemia defisiensi vitamin dapat terjadi karena pasien kekurangan vitamin tertentu. Pada kondisi ini, sel darah merah yang dihasilkan berukuran besar melebihi ukuran normalnya. Pengobatannya pun akan dilakukan dengan pemberian suplemen vitamin B12 dan suplemen folat. Konsumsi suplemen vitamin akan perlu diiringi dengan konsumsi makanan sehat atas arahan dokter. Obat anemia aplastik dan penanganannya. Anemia aplastik terjadi ketika sel induk di sumsum tulang mengalami kerusakan. Ada beberapa penanganan dan obat yang mungkin ditawarkan untuk menangani anemia aplastik. Misalnya, transfusi darah untuk mengontrol pendarahan dan meredakan gejala pada pasien. Pasien dapat menerima sel darah merah dan trombosit dari transfusi ini. Kemudian transplantasi sel induk atau transplantasi sumsum tulang untuk membangun kembali sumsum tulang menggunakan sel induk dari donor. Kemudian obat penekan sistem imun atau imunosupresan diberikan untuk pasien yang mengalami anemia aplastik karena autoimun atau tidak bisa menjalani transplantasi sumsum tulang. Kemudian obat perangsang sumsum tulang seperti sargramostim, filgrastim, dan pegfilgrastim. Kemudian obat antibiotik dan antivirus jika anemia aplastik disebabkan oleh infeksi. Rujukan anemia patologis. Konsultasikan dengan dokter jika Anda mengalami kondisi yang dapat menimbulkan anemia seperti penyakit ginjal, gangguan menstruasi, kanker usus, atau wasir. Bagi ibu hamil, menurunkan HB merupakan hal yang normal. Untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, periksakan kehamilan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter kandungan akan memberikan suplemen untuk mencegah anemia saat kehamilan. Bila Anda menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia, misalnya thalassemia atau memiliki keluarga yang menderita penyakit tersebut, disarankan untuk konsultasi dengan dokter sebelum berencana memiliki keturunan. Terima kasih, demikian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon.